Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali yang komentar tentang liquidity yang masih bingung mengenai liquidity. Di sini saya akan menjelaskan mengenai liquidity khususnya untuk liquidity swap. Liquidity swap itu berarti penyapuan liquidity. Di sini saya akan memberikan contoh entry di gold dan di sini ada liquidity juga. Di sini ada konfirmasi CH di sini. Di M5, CH itu yang valid ketika supply terdekat di sini terbreak. Kita lihat supply terdekatnya di mana? Supply terdekat di sini, ini supply-nya. Kemudian harus ada bos. Ini di sini adalah bosnya, bos. Aduh, maaf. Ini adalah bosnya. Nah, ini bos, yang panah bawah itu bos, yang panah atas itu CH. CH itu yang valid ketika ada bos, kemudian membreak supply terakhir. Nah, ini dia valid. Lalu, di manakah kita akan entry setelah adanya CH? Biasanya di sini kita akan entry ketika harga pullback ke demand. Di sini adalah demand-nya. Kemudian setelah pullback ke demand, price mencoba untuk naik. Kemudian price kembali lagi ke zone demand di sini. Nah, di sini ada LQ swap. Biasanya setelah terjadi coach, price itu akan kembali ke demand 1, 2, bahkan 3 kali. Nah, setelah kedua kali atau ketiga kali kembali ke demand, price akan menimbulkan atau memunculkan LQ swap. Dan setelah terjadi LQ swap, pasti price akan naik lebih kencang lagi. Nah, di sini LQ swap itu ciri-cirinya dia ada shadow. Sebagai retail, ketika kita buy di area yang ini, pasti kita akan menempatkan SL di sini. SL kita mungkin di 1703, 1702 karena ini tipis. Nah, kemudian apa itu LQ swap? LQ swap itu adalah penyapuan liquidity yang berarti SL hunter atau stop loss hunter. Kalau teman-teman bertanya, saya bukan sok pintar atau bukan sok jago. Market maker itu emang benar adanya. Bank itu emang benar adanya. Kalau posisi saya sebagai market maker, saya pasti akan menempatkan order saya di sini. Di sini. Di area SL teman-teman entry. Nah, di sini setelah market maker berhasil mengambil SL retail, price akan dibuat naik jauh. Nah, saran saya kalau misalnya kita ingin entry, kita harus menempatkan SL kita jauh di bawah dari zone ini, zone support atau demand. Karena di setiap swing low atau swing high itu pasti ada liquidity, ada SL hunter. Contohnya seperti ini, saya menjelaskan satu jenis saja. Ini adalah swing high. Nah, di setiap swing high kayak gini, di area ini ada liquidity. Oke. Nah, kemudian begitupun dengan swing low seperti ini. Di area ini pun pasti ada liquidity. Ada SL hunter. Kalau kita mau entry, kita harus menempatkan SL kita agak jauh. Karena saya sering juga entry, posisinya udah benar, analisanya benar, tapi kena prank. Setelah kena SL, kemudian dia turun setelah di sell. Itu sering terjadi ya teman-teman. Nah, maksudnya kalau misalnya kita entry, kita harus menempatkan SL kita ini agak jauh dari area entry kita. Karena biasanya dia akan membentuk shadow seperti yang ini. Kemudian dia bergerak sesuai mapping kita. Ini yang bikin kita kecewa karena sering di-prank sama market. Untuk liquidity itu tipenya sebenarnya ada 3. Yang pertama itu swing structure seperti ini.
Yang kedua itu trendline liquidity, dan yang ketiga itu equal high dan equal low. Jadi nanti di next video saya akan buatkan video khusus untuk liquidity. Jadi tonton video saya selanjutnya. Terima kasih.